Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Firon Febriansyah di IP address dan subnetting di versi di MT CNA ya teman-teman. Gimana kabar saya semuanya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya di luar sana dan tidak pernah bosan juga membahas atau melihat video-video dari saya. Oke, kita lanjut untuk pendahuluan yaitu apa itu IP address. Nah, teman-teman, baik saya akan jelaskan secara singkat. IP address adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di dalam jaringan komputer, teman-teman. Jadi, ada dua versi utama, yaitu IPv4 dan IPv6, ya, teman-teman. Mengapa subnetting penting? Nah, jadi mengapa subnetting memungkinkan kita untuk membagi jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil, subnet, dengan tujuan definisi menggunakan IP, menghindari pemborosan alamat IP dengan mengalokasikan alamat yang cukup untuk setiap subnet. Keamanan, memisahkan jaringan menjadi subnet yang lebih kecil, bisa membantu membatasi akses perangkat dalam satu subnet dari perangkat di subnet lain, dan juga pengelolaan lalu lintas jaringan subnet membantu mengurangi lalu lintas jaringan pada segmen tertentu sehingga kinerja jaringan lebih optimal ya teman-teman. Baik, kita lanjut. Di sini ada jenis-jenis IP address, yaitu untuk IPv4 panjang 32 bit 4 byte sehingga bisa mendukung hingga sekitar 4,3 miliar alamat ya teman-teman, dan juga ada format ditulis dalam 4 kelompok angka deksimal yang dipisahkan oleh titik. Setiap kelompok mewakili 8 bit atau 1 byte. Contoh 192.168.1.1. Nah, di sini ada juga IP PIN 6. Panjangnya yaitu 128 bit sehingga bisa mendukung jauh lebih banyak alamat sehingga sekitar 340 undexilion atau 340 36. Dan juga di sini ada format ditulis dalam 8 kelompok angka heksadesimal yang dipisahkan oleh titik 2. Contohnya yaitu 2001.2 0D atau 0D B8 titik 2 85A3 titik 2 0000 titik 2 000 titik 2 8A 2E titik 2 0370 titik 2 7334. Nah, lalu di sini ada juga IPv6 diperkenalkan karena keterbatasan ruang alamat IPv4 ya teman-teman, terutama dengan pertumbuhan internet yang cepat. Lanjut, di sini juga ada yang namanya IPv4 vs IP public ya teman-teman. Di sini ada IP public vs IP privat. Sebelum kita belajar dan juga mengulas lebih dalam terkait proses subnetting, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu terkait IP public dan juga IP privat. Karena istilah IP ini sangat berkaitan dengan proses subnetting ya teman-teman. Lanjut, kita akan fokus pada IP4 terlebih dahulu, di mana pada IP jenis ini dibagi menjadi dua, IP public dan IP privat. Kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya. Maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang memiliki atau yang dimiliki oleh mereka. Asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Dan contoh dari IP publiknya, ini untuk 8.8.8.8 yaitu adalah IP DNS Google ya teman-teman, dan juga di sini 192.167.129.0 alamat IP umum yang digunakan di internet ya teman-teman. Baik, kita lanjut. Ini masih mengenai IP privat vs IP public ya teman-teman. Di sini ada pun IP privat. Itu merupakan IP yang berada dalam jaringan lokal. Ciri utama dari IP privat ialah bahwa IP tersebut hanya bisa diakses dari dalam jaringan lokal itu sendiri. Perlu diketahui,
Jika kalian membangun jaringan lokal, pasti kalian menggunakan IP privat, di mana IP privat sudah didefinisikan rank. Jadi ada beberapa IP yang termasuk IP privat. Nah, selain IP tersebut atau tidak sesuai dengan rank, maka termasuk IP public, teman-teman. Jika tiga kelas alamat IP pribadi yang umum digunakan dalam jaringan lokal. Kelas A itu ranknya adalah 10.0.0.0 hingga 10.255.255.255 ya teman-teman. Di sini misalkan atau titik 2 10.0.0.1 atau 10.1.2.3 ya teman-teman. Di sini ada juga yang namanya kelas B. Untuk kelas B privat, IP ranknya 172.16.0.0 hingga 172.31.255.255. Misalnya 172.16.1.1 atau juga 172.311.0.5. Dan untuk kelas C privat nih teman-teman, ada ranknya 192.168.0.0 sehingga 192.168.255.255. Misalnya nih teman-teman, di sini 192.168.1.100 atau 192.168.0.2 teman-teman. Baik, kita lanjut. Di sini ada mengenai classless dan classful addressing ya teman-teman. Di sini ada classful addressing adalah metode pengalamatan IP berdasarkan pembagian kelas IP. Pada metode ini IP address dibagi ke dalam 5 kelas nih teman-teman. Ada A, B, C, D dan juga E berdasarkan nilai oktet pertamanya. Untuk kelas A di sini ada rank oktet pertamanya yaitu 1 sampai 126 dan jumlah hostnya yaitu 16 juta loh teman-teman. Keterangan digunakan untuk jaringan besar. Dan untuk kelas B untuk rank oktet pertamanya yaitu 128 sampai 191 nih teman-teman. Dan untuk jumlah hostnya 65.000 digunakan untuk jaringan menengah. Dan untuk kelas C nih teman-teman 192 sampai 223 dan untuk jumlah hostnya cuma 254 digunakan untuk jaringan kecil nih teman-teman. Dan juga ada kelas D 224 sampai 239 dan ini keterangannya multi kelas. Dan yang terakhir yaitu kelas E 240 sampai 255 dan untuk keterangannya eksperimen tidak digunakan untuk umum nih teman-teman untuk kelas E. Jadi kelas D digunakan untuk keperluan multi kelas, sedangkan kelas E dikhususkan untuk penelitian dan eksperimen saja. Untuk alamatnya 127 sekian 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 digunakan untuk logback atau pengujian perangkat lokal. Baik, kita lanjut. Di sini ada classless dan classful addressing. IP privat dan IP public dalam classful address. Pada pembagian kelas IP address terdapat rentang IP privat yang bisa digunakan dalam jaringan lokal. Dan di sini ada LAN tanpa memerlukan IP public dari ISP nih teman-teman. Dan IP privat ini tidak bisa diakses langsung dari internet. Untuk kelas A yaitu rentang IP privatnya adalah 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Dan untuk kelas B yaitu untuk rentang IP privatnya 172.16.0.0 dan sampai 17.2.31.255.255. Dan untuk kelas C ini teman-teman ada rentang IP privatnya 192.168.0.0 sampai 192.16.8.255.255. Ketika perangkat dengan IP privat ingin berkomunikasi di internet, router menggunakan Network Address Translation untuk mengubah IP privat menjadi IP public nih teman-teman.
Di sini masih dengan pembahasan yang sama, perbandingan kelas full dan kelas addressing nih teman-teman. Untuk kelas full addressing, kelas classes addressing atau CIDR. Lalu di sini ada pembagian IP address mengikuti aturan kelas. Dan juga di sini juga ada pembagian IP address fleksibel berdasarkan kebutuhan. Dan di sini untuk perbandingan kelas full yaitu tidak efisien untuk jaringan kecil atau menengah, tetapi di sini sangat efisien dalam menggunakan alamat IP. Di sini yang terakhir yaitu rentang IP address sudah ditentukan per kelasnya, dan di sini salah satunya yaitu rentang IP address bisa ditentukan sesuai keperluan. Kesimpulannya adalah kelas full addressing membagi IP address ke dalam kelas-kelas, tetapi tidak efisien dalam mengalokasikan alamat IP, terutama untuk jaringan kecil nih. Dan jadi ada juga classless addressing atau bisa disingkat menjadi CIDR, memungkinkan pembagian alamat IP yang bisa fleksibel dan efisien, terutama dalam skala jaringan yang berbeda. Baik, kita lanjut. Di sini ada subnetting. Langkah-langkah subnetting nih teman-teman. Yang pertama yaitu menentukan prefix yang sesuai. Kita diminta untuk membuat subnet yang menampung 12 source nih teman-teman. Dan juga maka langkah pertama adalah menghitung beberapa banyak bit yang diperlukan untuk mengalokasikan host. Itu contohnya bisa teman-teman lihat yaitu 2 bit dan jika host, lalu di sini 2 jumlah host teman-teman. 2 dikurangkan untuk cadangan alamat network dan alamat broadcast. Jika memerlukan 12 host, maka kita butuh 4 bit untuk host, karena 2 pangkat 4 kurangi 2 sama dengan 14 host nih teman-teman. Jadi 4 bit digunakan untuk host karena total alamat IPv4 ada 32 bit nih teman-teman. Maka sisa bit yang digunakan untuk network adalah 32 dikurangi 4 sama dengan 28. Jadi prefix yang sesuai adalah /28 nih teman-teman. Lalu di sini kita lanjut, ada subnetting yang kedua yaitu menentukan subnet mask. Setelah menentukan bahwa prefixnya adalah /28, kita dapat menentukan subnet mask. Subnet mask dengan prefix /28 berarti 28 bit digunakan untuk network dan 4 bit sisanya untuk host. Dalam format desimal, subnet mask /28 adalah 255.255.255.240. Dan jika 255.255.255.240 dikonversi ke biner adalah, bisa teman-teman lihat yaitu 1111111.1111 dan teman-teman bisa lihat ya di sini. Dan juga yang ketiga ada menentukan IP network. IP network adalah alamat pertama dalam subnet dan biasanya merupakan alamat dasar jaringan. Diberikan alamat 192.168.10.0/24. Kita akan membuat subnet dengan /28. Untuk subnet pertama, network address-nya adalah 192.168.10.0 nih teman-teman. Dan di sini ada menentukan IP broadcast. IP broadcast adalah alamat IP atau alamat terakhir dalam subnet yang dan digunakan untuk mengirim data ke semua perangkat di subnet tersebut. Dengan subnet /28 kita memiliki 16 alamat total yang terdiri dari 1 alamat network, 14 alamat host yang dapat digunakan, dan 1 alamat broadcast. Alamat broadcast adalah alamat terakhir dalam subnet. Jadi 192.168.10.0 tambah 15 nih. Jadi totalnya ada 192.168.10.15. Maka alamat broadcastnya adalah 192.168.10.15. Dan di sini yang kelima menentukan IP rank yang dapat digunakan. IP rank adalah rentan alamat IP yang dapat digunakan oleh host dalam subnet tersebut. IP pertama yang dapat digunakan adalah IP yang langsung setelah alamat networking.
atau network ya teman-teman. IP yang digunakan adalah IP setelah IP network yaitu 192.168.10.1. IP terakhir yang dapat digunakan adalah IP sesudah IP broadcast yaitu 192.168.10.14. Jadi range IP yang bisa digunakan adalah 192.168.10.1 hingga 192.168.10.14 ya teman. Baik, kita lanjut kembali untuk pembahasannya, yaitu kita akan mengenai pembahasan switch ya teman-teman. Di sini switch merupakan perangkat yang memiliki peran yang sama seperti hub. Nah, di sini switch memiliki table, MAC atau address, atau juga di sini ada CAM table atau connect address memory yang berguna pada saat akan meneruskan frame. Dan di sini juga ada table MAC address menyimpan dan mengelola informasi tentang alamat MAC address dari perangkat-perangkat yang terhubung ke port switch tersebut. Dengan melihat table MAC address, switch dapat menentukan ke port mana sebuah frame akan diteruskan, sehingga kemungkinan collision dapat dihindari ya teman-teman. Baik, kita lanjut kembali. Di sini switch memiliki fungsi yang sama dengan hub, namun switch bekerja dengan cara yang lebih baik. Switch juga bisa berjalan fungsi-fungsi lain. Adapun fungsi-fungsi switch dalam jaringan adalah sebagai berikut nih teman-teman. Di sini ada beberapa fungsi, yaitu berfungsi sebagai konsentrator jaringan. Dan juga di sini ada berfungsi sebagai perangkat yang dapat memperluas segmen jaringan, dan juga berfungsi sebagai reparator atau penguat, bertugas untuk membuat jalur virtual antar host yang ingin berkomunikasi atau menjalankan proses switching nih teman-teman. Dan juga di sini melakukan pengaturan kecepatan pengiriman data, dan yang terakhir yaitu menjalankan prioritas traffic. Dan di sini juga teman-teman ada jika sebuah switch memiliki kemampuan transfer data sebanyak 100 Mbps, maka alokasi 100 Mbps tersebut akan didapatkan oleh masing-masing komputer yang sedang mengirimkan data tersebut. Nih teman-teman, bisa teman-teman lihat di sini ada sebuah gambar, yaitu ada 100 Mbps, dan di sini ada VC1, VC2, VC3 sampai VC4 ya teman-teman. Di sini ada switch dapat bekerja dengan full duplex. Maka switch bisa memfasilitasi sebuah komputer yang ingin mengirimkan dan menerima data secara bersamaan. Pada saat komputer tersebut mengirimkan dan menerima data secara bersamaan, maka alokasi bandwidth yang akan didapatkan komputer tersebut juga akan menjadi 2 kali ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini ada gambar juga contoh switch yang melakukan prioritas traffic switch ini teman-teman. Nah, di sini ada juga switch tidak hanya mengenal bit-bit data. Switch mampu membaca lebih detail frame-frame data yang diterimanya. Switch mampu mengenali MAC address dari host tujuan dan MAC address host pengirim yang melekat pada frame, sehingga switch mampu mengarahkan kemana frame tersebut akan dikirim. Dengan kemampuan tersebut, switch tidak akan melakukan flooding data seperti yang dilakukan oleh hub. Switch data dapat melakukan proses switching dengan bantuan table MAC address nih teman-teman. Dan juga di sini saya sudah mendapatkan atau menambahkan gambar. Di sini ada table MAC address dan jadi port 1 AA sampai BB CC 111 sampai 11 11. Di sini ada juga port 1, port 2, port 3 dan port 4 ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat pada saat sebuah switch menerima sebuah frame, maka switch harus melakukan proses switching terhadap frame tersebut. Ada 4 pilihan proses switching yang dapat dilakukan oleh sebuah switch. Pilihan ini sering disebut dengan mode switching atau switching mode.
Keempat mode switching tersebut adalah sebagai berikut nih teman-teman. Ada store and forward dan juga cut rogue, dan ada pun juga fragment free. Yang terakhir ada adaptive switching. Di sini jika dibedakan dengan pendekatan pilihan konfigurasi, maka switch dapat dibedakan menjadi dua, yaitu unmanaged switch. Switch ini adalah switch yang tidak dapat dikonfigurasi, umumnya hanya memiliki fitur-fitur standar. Dan managed switch, switch ini merupakan switch yang bisa dikonfigurasi dan memiliki fitur-fitur tambahan untuk menunjang proses switching. Seperti kemampuan membuat virtual LAN atau VLAN. Switch jenis ini masih dapat dibagi menjadi dua, yaitu smart, intelligent, dan switch, dan enterprise managed, fully managed switch. Contohnya di sini ada spesifikasi switch nih teman-teman. Ada 4.2 24 10/100 Mbps RG atau 45 auto sensing port, media interface, auto MDI atau MDIS adjustment for all four. Manageable ada unmanageable switch, features, interface, internet solution for SOHO atau SMB nih teman-teman. Dan juga di sini auto MDI atau MDIX crossover for all four. Dan di sini juga ada store and then forward switching scheme, dan juga ada full atau hard duplex for internet, fast internet speeds. Dan juga di sini ada EAA 8023X flow control. Dan yang terakhir di sini ada flow and fly installation. Di sini ada beberapa panduan yang dapat digunakan untuk menentukan switch yang akan digunakan, beberapa user yang akan dihubungkan, dan perkiraan menambah user ya teman-teman. Di sini ada kecepatan yang diinginkan, apakah fast internet, gigabit ethernet, atau 10 gigabit ethernet. Apakah akan menggunakan tipe unmanageable atau manageable. Fitur-fitur lain seperti power over ethernet, quality of service, VLAN, priority, dan lain-lain ya teman-teman. Baik ya teman-teman, kita lanjut kembali. Di sini kita akan membahas mengenai router ya teman-teman. Di sini ada poin yang pertama, yaitu router merupakan perangkat jaringan yang sanggup menganalisa sebuah paket dan frame secara lebih detail atau melebihi kemampuan switch ya teman-teman. Dan juga di sini ada router umumnya memiliki paling sedikit dua network interface card. Beberapa router memiliki interface wireless tanpa kabel, atau router jenis ini sering disebut wireless router. Fungsi utama dari router adalah menentukan jalur terbaik best path yang akan ditempuh sebuah paket pada saat akan menuju host tujuan. Router juga berfungsi menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Pengelamatan dan berbeda teknologi. Berbeda teknologi misalnya menghubungkan LAN dengan LAN wireless. Router dapat menentukan best path, jalur terbaik yang dapat digunakan oleh data untuk menuju komputer tujuan. Di sini bisa teman-teman lihat ada sebuah gambar jalur manakah yang akan saya pilih untuk menuju web server nih teman-teman. Saya ingin mengirim data ke web server. Nah, contoh penerapan router pada saat menghubungkan dua network yang berbeda pengalamatan. Di sini ada beberapa gambar juga. Di sini ada Ether 1, Ether 2, ada network A dan network B teman-teman dengan IP yang berbeda juga. Nah, di sini implementasi atau penerapan router dalam
Skenario nyata di lapangan adalah sebagai berikut. Menghubungkan jaringan SOHO ke internet. Menghubungkan beberapa jaringan lokal ke dalam suatu organisasi atau menghubungkan beberapa router dalam sebuah jaringan interface. Dan menghubungkan jaringan antar ISP. Menghubungkan interface ke internet. Dan juga di sini ada beberapa penggunaan router. Contoh penerapan router di lapangan. Di sini ada sebuah gambar juga di sini. Router memiliki beberapa tabel yang digunakan sebagai acuan pada saat kerja. Tabel utama yang atau selalu dijadikan acuan oleh router pada saat bekerja dan menjalankan fungsi-fungsinya disebut table router atau routing table. Pada saat router menerima paket dan akan melakukan pekerjaan untuk meneruskan forward paket ke jaringan komputer tujuan, router tersebut akan melihat terlebih dahulu nih tabel routingnya. Setelah melihat isi dari tabel routingnya, kemudian router mengambil keputusan kemana paket data tersebut akan diteruskan. Dari sini routing table ada interface network, ada enter 1, enter 2, dan enter 3. Dan di sini ada beberapa contohnya, yaitu saya ingin mengirim data untuk PC 8 dan di sini data ini untuk saya akan memprosesnya. Dan di sini selain memiliki table routing juga memiliki table ARP, address resolution protocol. Table ARP berisi informasi berupa pemetaan IP address dan MAC address dan hanya dimiliki oleh router. Tabel ARP berbeda dengan tabel MAC address yang dimiliki oleh switch nih teman-teman. Di sini ada tabel MAC address tidak berisi informasi pemetaan antara IP address dan MAC address. Tabel ARP pada router juga berisi informasi tentang interface di mana memiliki alamat-alamat tersebut terhubung. Tabel ARP juga terdapat pada komputer, baik klien maupun server. Di sini ada satu gambar lagi, di sini ada router table, ether 1 yaitu 10.0.0.0 dan juga ether 2 172.16.0.0 ya teman-teman. Dan di sini ada ARP table-nya. Dan juga contoh spesifikasi router. Di sini ada spesifikasi RB751U dan 2HND. Di sini produk kode ada RB71U dan 2HND. Di sini ada CPU-nya juga ada. Dan untuk main string atau /nan ada 60 MB dan untuk RAM-nya yaitu 32 MB ya teman-teman. Di sini pemilihan spesifikasi router yang dapat atau yang tepat akan menentukan performa dari sebuah jaringan. Beberapa hal penting yang dijadikan acuan umum saat akan memilih router, yaitu yang pertama ada kecepatan jaringan atau bandwidth, yang kedua ada jumlah user, yang ketiga ada jumlah interface, yang keempat ada jenis interface, yang kelima ada fitur-fitur tambahan seperti firewall, ada quality of service, ada manajemen user dan lain-lain. Di sini dan yang keenam ada kapasitas CPU, RAM dan hard disk nih teman-teman. Itu mungkin untuk penjelasan router ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ya videonya. Di sini kita akan menyelesaikan suatu kasus yang dimana yaitu tujuan dari subnetting, yaitu bisa teman-teman lihat itu contoh, yaitu menentukan yang pertama total IP, yang kedua subnet mask, yang ketiga ada IP network, dan yang keempat ada IP broadcast, dan yang kelima yaitu IP rank dari /24. Baik, kita lanjut. Yang pertama yaitu total IP, yaitu rumusnya adalah 32 dikurangi prefix dan 32 dikurangi /24 sama dengan 8 ya teman-teman. Yaitu selanjutnya di sini ada 2 pangkat dan 8 sama dengan 256, maka totalnya IP-nya adalah dari 0 sampai 255 yaitu 2 subnet mask rumusnya yaitu 256 default dikurang 256 yang kita dapatkan dari total IP tadi, maka hasilnya 256 dikurangi 256 sama dengan 0 ya teman-teman. Lalu di sini ada yang ketiga, networking IP awal yaitu dari angka 0, dan yang keempat IP broadcast, IP yang terakhir yaitu 255. Dan yang kelima adalah IP ring setelah IP network yaitu 1 dan sebelum IP broadcast yaitu 245.
Jadi IP yang kita bisa gunakan yaitu range-nya dari 1 sampai 254. Mungkin itu untuk hasil penyelesaian sebuah kasusnya. Ya, kembali lagi guys. Di sini kita lanjut ya untuk masalah praktik switch. Dan di sini kita akan praktik switch terlebih dahulu. Dan di sini saya sudah membuat beberapa komputer atau PC, dan di sini kita tinggal menambahkan alamat IP sesuai yang tertera di layar teman-teman ya. Di sini untuk VC 5, untuk IP-nya kita klik dulu, kita pilih desktop. Di sini kita masukkan yaitu 192.168.1.1 ya teman-teman. Oke, nah di sini untuk subnet masknya sama ya untuk 255.255.255.0 ya teman-teman. Nah di sini ketika sudah dimasukkan alamat IP, kita lanjut untuk PC 6. Di sini sudah tertera juga ya untuk alamat IP-nya yaitu 192.168.1.2. Oke, kita masukkan, kita klik, lalu kita klik desktop, dan di sini untuk IP konfigurasi. Di sini kita masukkan sesuai apa yang tadi saya bilang. Itu 192.168.1.2 ya teman-teman. Nah, di sini kita enter langsung saja. Di sini ada subnet space-nya sudah terisi. Oke, kita satu lagi di sini ada VC 7. Di sini untuk VC 7 alamat IP-nya yaitu 192.168.1.3 ya teman-teman. Kita coba masukkan kembali, kita desktop dan IP konfigurasi. Di sini masukkan 192.168.1.3 teman-teman. Oke, di sini sudah berhasil. Kita coba untuk mengirim paket dari VC 5 ke VC 6. Apakah berhasil? Ya, bisa teman-teman lihat di sini sudah berhasil atau successful ya teman-teman. Coba kita kembali untuk mencobanya. Kita kirim pesan kembali. Kita dari VC 6 ke VC 7. Dan bisa teman-teman lihat di sini ada keterangannya list statusnya yaitu successful ya teman-teman. Begitu cara untuk praktek switch ya. Dan next untuk selanjutnya kita lanjut kembali ya untuk videonya, yaitu kita membahas mengenai router dengan menyambungkan router dengan yang dimana network yang berbeda ya nih teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat di sini untuk VC 8 ini masukkan seperti yang tadi yaitu 192.168.10.2. Nah, ini alamat IP dimasukkan ke dalam IV konfigurasi. Nah, di sini sesuai dengan apa yang tadi disebutkan, kita masukkan atau kita ketik, lalu kita setelah dimasukkan sama di sini untuk VC 9-nya sama masukkan untuk alamat IV-nya yaitu 192.168.20.2 ya teman-teman. Sesuai dengan catatan yang berada di sini, masukkan ke alamat IP teman-teman semuanya. Oke, baik teman-teman, di sini kita masuk ke sebuah router dan di sini saya sudah beberapa pemberian komen-komen di sini ada sebuah kita masuk ke end terlebih dahulu dan di sini kita masuk ke konfigurasi terminal dan di sini teman-teman bisa lihat lalu di sini interface FA 0.0 dan juga kita masukkan untuk IP address-nya 192.168.10.1.255.255.255.0 ya teman-teman. Lalu di sini kembali lagi masuk kembali ini ada interface FA01. Lalu setelah itu ini ada keterangannya invalid dan di sini lalu masuk kembali ke interface FA10. Di sini untuk IP address-nya 192.168.20.1 dan untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Dan di sini kita exit terlebih dahulu dan di sini masuk kembali untuk komennya yaitu interface FA10 dan ini masuk ke NoSH dan ini beberapa jawabannya dari hasil komentar-komentar tersebut. Di sini kita lanjut untuk interface FA00 dan lalu kita komen kembali untuk NoSH dan di sini bisa teman-teman lihat inilah hasil komentar-komentar dari router tersebut. Kita langsung saja untuk mempraktikkan untuk mencobanya.
Untuk mengirim paketnya, kita kirim dari PC 8 ke PC 9. Dan bisa teman-teman lihat di sini successful ya teman-teman untuk pengiriman datanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.